pasti saling perhatian. Mas itu kalau urusan daya, tenang-tenang. Anjing bergaul dengan keluarganya, karena beda. Langsung Mbak, langsung. Nah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nggak? Gimana beresmi, coba di beresmi udah gabung. Berarti langsung live streaming ke YouTube. Lemot. Ya udah zoom aja. Bapak mah kurang menandakan keanekaragaman. Dia logo jadi saung, terbuka saung kali, omongan uang dari saung buis sih, ya, buis, cibir banget, buis, saung, saudara, Kalau aku kesulitan sendiri dan langsung di sini karena di tengah bapak di mana? Bapak di dia balik di sini. Yes. Mana? Apa? Satu tadi. Oh, bentar dulu Pak. Host, buka dulu host. Buka dulu ya host. Baru nanti persilahkan Bu Resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, kita mulai sekarang. Ini dimulai. Ya. Baiklah. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan berkumpul di sini dalam pembahasan untuk sosialisasi PTMT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kepala Sekolah SD 40 Sukapura, Bapak Otoi Permana SPD MMPD. Yang kami hormati juga seluruh PTK SD 240 Sukapura, dan yang kami banggakan
orang tua peserta didik dari SDN 247 Sukapura. Terima kasih, selamat siang, selamat bergabung dalam acara tahun ajaran 2021-2022 SDN 247 Sukapura. Baiklah Ibu dan Bapak, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, pemaparan sambutan dari Bapak Kepala. Keempat, pemaparan materi hari ini. Kelima, tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Kita akan memulai sosialisasi hari ini. Untuk kelancaran acara hari ini, marilah kita mengucapkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lewat. Selanjutnya, pembacaan Gimana Pak ya? Oh, ini ada tender, cuma kan ini proposalnya kan turunnya ya nggak lama lagi lah di depan Jeko. Siapa sih? Jeko 39 itu tahu kan? Di depan Jeko tempat saya dulu kerja. Tolong mikrofonnya itu dinonaktifkan ya. Di depannya yang arah Jakarta itu kan mau dibikin mall. Teman saya dapat instalasi listriknya. Tapi dia ada bendera kita bikinnya Pak. Kamu ngapain sih, Dek? Gimana? Bisa nggak? Tolong itu dimatikan. Dia udah ini bendera kita pakai. Pada yang enak. Mana sih aku tadi? Bersih, silakan ya, bisa dilanjut. Rahasia. Ada Pak Dek di kebutuhan. Aku mau di luar ya. Ini tuh habis baterai. Mama tolong beresin dulu mah itu mainan aku di situ. selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Otoy Permana SPD MMPD, kami persilahkan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, yang saya hormati para orang tua yang sangat dibanggakan para siswa SDN 247 Sukapura. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani kita, begitu juga keluarga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Sehat walafiat untuk semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini, dalam pertemuan ini, kami dari pihak sekolah
mengucapkan selamat datang pada semua pihak yang diundang pada kesempatan ini hadir dan bisa menyempatkan hadir pada acara sosialisasi persiapan tatap muka terbatas di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 247 Sukapura. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, kita sudah cukup dan begitu lama jarang sekali untuk bisa tatap muka, dan pada saat-saat sosialisasi pertama pada saat itu, pada tahap pertama, kita masih belum bisa sempat mengikuti tahap pertama. Tapi insya Allah dengan berbagai macam persiapan, berbagai macam kebijakan dalam PTM terbatas ini, tahap kedua untuk level 3, mudah-mudahan SDN Sukapura bisa melaksanakan tatap muka. Dan insya Allah jika tatap muka ini, tahap kedua ini, SDN 247 Sukapura bisa melaksanakan dan sudah bisa mendapatkan surat-surat yang berkaitan dan perizinan dari berbagai pihak, karena untuk melaksanakan kegiatan PTM ini kita melalui berbagai macam proses yang harus ditempuh oleh satuan pendidikan, khususnya di SDN 247 Sukapura. Di antaranya pada tempo hari, pada tanggal 7 sampai 9 September 2021, dilaksanakan proses monitoring evaluasi dengan tim dari Dinas Pendidikan, tim Dinas Kesehatan, dan Kewilayahan, di mana tim Dinas Pendidikan juga mengunjungi, memonitoring persiapan-persiapan yang berada di SDN 247 Sukapura. Kemudian dilanjut dengan kewilayahan dari pihak kecamatan, kelurahan, satuan satgas kewilayahan, kita juga diperiksa dan langsung ke tempat lokasi ke SDN 247 Sukapura. Terakhir, yang memonitoring adalah Dinas Kesehatan, dan setelah rangkaian proses monitoring dan evaluasi, kami juga masih belum mendapatkan surat keputusan, dan mungkin ini kami akan menunggu surat-surat atau surat keputusan dalam pelaksanaan tatap muka bisa dilaksanakan di SDN 247 Sukapura. Lantas bagaimana, mengapa sampai hari ini kita dari sekolah mengadakan sosialisasi? Jadi supaya mempersiapkan, tujuan kami di sini adalah mungkin para peserta didik, para siswa berada di luar daerah, supaya mempersiapkan diri, baik itu siswanya, keluarganya, untuk nanti bisa mengikuti, insya Allah kalau diizinkan melaksanakan tatap muka sudah siap semuanya. Sehingga tidak ada yang ketinggalan informasi bahwa hari H yang akan ditentukan, anak-anak masih belum ada ke sekolah. Mungkin ada di luar kota atau lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam nanti pelaksanaan PTM ini juga mungkin saja ini ya, setelah adanya mengisi para orang tua, izin dan tidaknya putra-putrinya mengikuti tatap muka, ada beberapa yang tidak mengizinkan, itu ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kami pun
tetap dari sekolah akan melaksanakan tugas. Assalamualaikum Pak Ali, ini dengan Mamah Alif. Alif baru diantar ngaji, berangkat, siap bergabung mamahnya saja. Waalaikumsalam. Nuhun. Kita lanjutkan. Jadi kami tetap akan melaksanakan tugas sebagai melayani kepada para siswa yang tidak ikut mengikuti tatap muka, tetap ada luring dan daring. Ya. Yang tatap muka mungkin nanti langsung dengan guru dan wali kelasnya diberikan tatap muka langsung, sedangkan yang bagi siswa yang tidak diizinkan itu silakan mengikuti di rumah dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Dalam sosialisasi ini, kami insya Allah sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, sekuat tenaga kami sekolah, tim Satgas sekolah untuk bisa mengikuti persiapan tatap muka nanti pada saatnya setelah diumumkannya surat keputusan bahwa sekolah kita bisa mengikuti dan layak mengikuti kegiatan PTM terbatas ini. Dan mungkin antara layak dan tidaknya tatap muka terbatas ini, kita masih menunggu SK dari Dinas Pendidikan dan atau kewilayahan. Sedang digodok mungkin sekarang, sedang dikaji lagi. Mudah-mudahan kita sangat berharap bisa keadaan normal kembali sehingga tatap muka kita berjalan dengan lancar dan kepada para orang tua khususnya supaya mempersiapkan putra-putrinya nanti jika memasuki kegiatan PTM tahap kedua ini. Tentunya bekali anak-anak kita dengan protokol kesehatannya, yang insya Allah nanti oleh rekan-rekan kami dari tim Satgas Sekolah akan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai protokol kesehatan bagaimana di sekolah, petunjuk-petunjuk juga akan dijelaskan. Dan mohon kepada semua para siswa, anak-anakku yang berbahagia ini, para orang tua, tolong ikuti apa yang nanti aturan atau prokes kesehatan yang ada di sekolah. Kami tekankan di sini pada orang tua yang mengantar anak-anaknya ke sekolah, cukup mengantar di luar pintu gerbang, kemudian di sana ada petugas yang akan menyambutnya, dan para orang tua tidak perlu menunggu di halaman atau di jalan depan sekolah. Karena mungkin nanti akan saling bergantian para orang tua. Jadi kalau sudah mengantarkan, nanti ada arah petunjuk dari mana Bapak Ibu datang mengantar anaknya, dari mana Ibu Bapak menjemput putranya sepulang sekolah. Jadi kami berharap sekali bekerja sama antara pihak sekolah, orang tua, kemudian satgas-satgas kewilayahan nanti juga akan ikut terlibat. Jadi kalau semuanya bisa terarah, teratur, dan mengikuti aturan yang berlaku pada saat-saat ini, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Tim kami sudah akan mempersiapkan nanti bagaimana pelaksanaan secara rinci dan jelas. Ada tim dari PPID, Bu Windy, kemudian Muhammad Adam,
dan pemaparan materi lainnya juga mungkin ada dari rekan-rekan yang lain supaya dipersiapkan. Dan mungkin dari saya selaku kepala sekolah hanya secara umumnya, dan jika nanti ada kurang jelas dan mengenai teknisnya, insya Allah nanti oleh rekan-rekan guru semuanya akan diperjelas supaya kegiatan lancar. Sekali lagi pada anak-anakku sekalian, sehat selalu. Semoga kalian bisa menjaga diri kalian semua, ikuti apa petunjuk dari orang tuanya ya, nanti di rumah, kemudian di sekolah pada guru-gurunya, supaya kita terhindar dari berbagai yang tidak diinginkan oleh kita ya. Mungkin demikian sambutan dari saya selaku Kepala Sekolah SD Jayapura, dan selalu ikuti terus kegiatan rapat sosialisasi ini supaya jelas, tidak ada yang bertanya-tanya lagi ya, karena sosialisasi ini akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan kami. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata dan kurang yang baik khususnya bagi para orang tua, anak-anakku sekalian semuanya. Kita song-song, kita bisa bertemu muka lagi nanti insya Allah ya, dengan sehatnya, dengan cerianya. Kami sangat menunggu pertemuan. Ya. Demikian, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, untuk yang lain silahkan di-mute Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 247 Sukapura, Bapak Otoy Permana SPD MPD yang sudah memberikan sambutan serta penjelasan sekilas tentang persiapan PTMT kita. Selanjutnya, pemaparan materi SOP PTMT oleh Ibu Windy Andrianti MPD dan Muhammad Adam SPD. Kepada Ibu Windy dan Muhammad Adam, Bapak Muhammad Adam, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rosmi atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 247 Sukapura. Yang terhormat Ibu dan Bapak PTK SD Negeri 247 Sukapura yang kami banggakan dan kami hormati Ibu dan Bapak, Ayah dan Bunda peserta didik SD Negeri 247 Sukapura, dan yang Ibu sayangi anak-anakku semua peserta didik SD Negeri 247 Sukapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore anak-anakku. Berikut akan Ibu paparkan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas untuk SD Negeri 247 Sukapura. Tapi sebelumnya Ibu mohon dengan sangat kepada Ayah Bunda anak-anakku yang sedang melihat atau menyimak sosialisasi ini untuk tidak melakukan pemijitan pada mic ataupun presentasi ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti ada waktunya dan itu pun harus raise hand dulu ya. Nanti akan dipersilahkan oleh Ibu MC atau oleh host. Seperti itu ya, paham ya peraturannya ya. Supaya nanti Ibu dan Bapak, Ayah Bunda menyimak pemaparannya dengan konsentrasi yang tinggi. Ini juga tidak hanya berlaku untuk Ayah dan Bunda, tapi jika anak-anak ingin melihat boleh, karena nanti
Setelah selesai pemaparan, kita akan menonton video simulasi yang nanti akan ditayangkan, diperankan oleh guru-guru SD Negeri 247 Sukapura. Baik, izin share screen ya. Sok. Isi dulu. Lama ya nunggu. Om. Isi dulu. Presentasikan yang tidak. Ya. Udah masuk? Udah masuk? Udah belum? Tolong. Udah belum? Udah? Baik, ayah bunda, ibu bapak, dan anak-anakku yang ibu banggakan. Sekali lagi, tolong mic-nya dimatikan dulu, ya. Halo. Tidak ada yang menyalakan mic ya. Halo. Ya, ayah bunda, mamah-mamahku, tolong mic-nya dimatikan. Kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut akan disampaikan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di SD Negeri 247 Sukapura. Ya, dasar dari penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas ini, menurut Budi Gunadi Sadikin, bahwa pendidikan tatap muka ini harus dilaksanakan dengan ekstra hati-hati, ya. Lalu ada pesan juga dari Mendikbud Ristek Dikti ya, 2 prinsip kebijakan di masa pandemi COVID-19 yaitu yang pertama itu kesehatan dan keselamatan peserta didik, PTK, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan dan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dalam kondisi psikososial juga jadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Dasar hukum penyelenggaraan PTMT terbatas ini yang pertama adalah SKB PTMT nomor 23425/HK.01.04/2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 tertanggal 8 April 2021. Panduan PTMT Kota Bandung tahun 2021 dan panduan orang tua dalam menghadapi pembelajaran tatap muka yang diedarkan mulai bulan September 2021. Berikutnya, prinsip PTMT yang pertama, sekolah diizinkan oleh Pemda atau orang tua. Dalam hal ini berarti Pemda itu adalah pihak kewilayahan mulai dari yang terkecil RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Juga oleh orang tua tentunya ayah bunda semua mengizinkan atau tidak ya. Yang kedua, tidak harus bersamaan pelaksanaannya atau serentak, disesuaikan dengan jumlah siswa dan kemampuan sekolah masing-masing. Yang ketiga, sekolah sudah mengisi daftar kesiapan. Ini kami lakukan dalam SIMDIK ya, dalam Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan. Yang keempat, PTM sifatnya terbatas. Yang kelima, sekolah memastikan protokol kesehatan yang ketat. 6. PTM diawali masa orientasi dan adaptasi dan tidak langsung kegiatan PBM. Jadi mungkin akan ada dulu masa pengenalan lingkungan sekolah seperti kita awal tahun pembelajaran. Yang ketujuh, jumlah siswa satu kelas maksimal 50% dari jumlah siswa dalam satu periode waktu tertentu. Lalu kegiatan PTM maksimal berjalan 2 jam dalam setiap pertemuannya dan kegiatan PTM dalam 1 minggu hanya 2 atau 3 kali pertemuan disesuaikan dengan jumlah siswa dan kemampuan atau ruangan belajar yang dimiliki oleh sekolah tersebut.
Nah, ayah bunda, anak-anakku, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kami pihak sekolah mengirimkan formulir kepada ayah dan bunda untuk diisi mengenai format mengizinkan atau tidak mengizinkan orang tua anaknya untuk masuk sekolah atau tidak, atau melakukan PTM atau tidak. Dari sejumlah 511 siswa, seluruh siswa SD Negeri 247 Sukapura, sebanyak 456 orang tua atau 89% itu setuju agar pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Sedangkan ada 4 orang yang tidak mengizinkan atau sekitar 1% yang tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka, dan ada yang tidak mengisi. Tidak mengisi ini dalam arti tidak menyetorkan kembali formulirnya atau memang tidak diisi, ya. Sekitar 51 orang dan jumlahnya presentasinya itu ada sekitar 10%. Dari 89% ini berarti ada peningkatan dari formulir yang waktu bulan Desember ya atau November kami pernah edarkan juga itu sekitar 91%. Jadi ada penurunan memang. Ini kendalanya karena memang ada beberapa orang tua yang sedang di luar kota dan tidak bisa menyetorkan formulirnya tepat pada waktunya. Mungkin itu penjelasannya. Nah, dari sini dijadikan sebuah patokan bahwa memang kita memang siap untuk PTM dari segi izin orang tua. Tapi ada baiknya juga jika kita melihat kembali bahwa sekolah aman itu bila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu sekolah harus berada di wilayah PPKM level 1 dan sampai 3. Ya, seperti kita ketahui, Kota Bandung khususnya itu sekarang sudah berada di level 3 dan pembelajaran tatap muka sudah mulai diizinkan selama memenuhi daftar periksa yang dijadikan patokan oleh pemerintah Kota Bandung itu sendiri. Yang berikutnya, tidak ada kasus atau penularan di lingkungan sekolah. Lalu sekolah telah mengisi dan memenuhi daftar kesiapan satuan pendidikan di masa pandemi. Lalu sarana pendukung menunjang PTM di masa COVID-19 yang memadai seperti alat ukur suhu tubuh, ruang belajar dengan sirkulasi udara yang baik, fasilitas sterilisasi ruangan, sarana pengajaran masing-masing, pintu keluar dan berbeda dengan pintu masuk, ruang ganti pakaian untuk siswa dengan transportasi umum, dan terdapat kesepakatan bersama antara komite sekolah dan guru sekolah, juga tenaga pendukung di sekolah diharapkan sudah divaksin dan telah membentuk Satgas COVID-19. Dan alhamdulillah ya, untuk di Sukapura ini kita semua tim PTK SD Negeri 247 Sukapura sudah divaksin, sudah vaksin 1, vaksin 2, dan dibentuk Satgas COVID di bawah arahan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 247 Sukapura. Berikut sarana dan prasarananya insya Allah sudah mendukung untuk terselenggaranya pembelajaran tatap muka secara terbatas ini. Baik, berikutnya, Ibu dan Bapak, siapa saja sih warga sekolah yang tidak diperbolehkan PTM? Ya, tolong diperhatikan. Ibu dan Bapak tidak boleh mengizinkan putra-putrinya PTM jika yang pertama memiliki penyakit penyerta yang sulit terkontrol. Contohnya, misalkan penyakit jantung, darah tinggi, atau komorbid lainnya. Berikutnya, tidak boleh PTM jika tidak dapat menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan pergi dan pulang dari sekolah. Jadi tetap harus dijaga di perjalanannya. Kalau sekiranya tidak bisa menjaga, berarti tidak boleh PTM. Yang berikutnya adalah memiliki gejala seperti COVID-19. Artinya, anak-anak suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat, bersin-bersin, pilek, pegel-pegel, hilang penciuman, dan gejala lainnya mungkin yang mengindikasikan bahwa putra-putri kita bergejala COVID-19. Berikutnya,
Yang tidak boleh PTM itu adalah memiliki riwayat perjalanan dari PPKM level 4, orange, zona merah, dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi mohon maaf untuk Ibu dan Bapak, jika anak-anaknya habis bepergian, ya terutama yang ada di level 4 atau di zona merah, tidak diperkenankan dulu untuk melakukan PTM ke sekolah. Khawatir jika dapat memamparkannya kepada teman-temannya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, memiliki riwayat bersentuhan atau berdekatan dengan orang penderita COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandirinya selama 14 hari. Ini berlaku jika di dalam satu rumah ada yang menderita COVID-19 dan belum isolasi mandiri. Ya. Selanjutnya, baik. Ya, apakah anak dan orang tua sudah siap ke sekolah? Untuk mengetahui kesiapan anak dan orang tua untuk melakukan PTM dapat dinilai melalui pertanyaan berikut nih. Boleh PTM jika memang anak ingin untuk ke sekolah. Dia sudah rindu bersekolah, keinginannya berasal dari diri sendiri, silahkan melakukan PTM. Lalu yang kedua, anak membutuhkan tatap muka untuk memahami materi pembelajaran. Jika dirasa memang ada beberapa materi-materi yang kurang dipahami dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, anak sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, ya seperti yang tadi telah saya paparkan sebelumnya. Yang berikut, anak sudah terbiasa memakai masker. Jadi anak itu selama di sekolah kan harus pakai masker ya. Kalau misalkan tidak terbiasa, wayahna jangan dulu ke sekolah. Khawatir nanti malah terpapar atau bisa memaparkan penyakit COVID ini kepada temannya. Berikutnya, anak sudah terbiasa menjaga jarak saat bertemu orang lain. Jadi tidak ada salam-salaman, tidak ada sapa menyapa secara fisik ya. Nah, kalau sudah siap boleh PTM. Yang berikutnya, anak sudah terbiasa mencuci tangan dengan cara yang benar. Yang sudah pernah kita sosialisasikan bahwa cara mencuci tangan yang baik dan benar itu adalah dengan 6 langkah dan sebetulnya idealnya itu selama 5-10 menit. Tapi biasanya dengan 6 langkah saja, sekitar 1 atau 2 menit itu sudah cukup. Mencuci tangan ini baiknya memang dengan air yang mengalir ya, tapi jika tidak ada boleh menggunakan hand sanitizer. Yang berikutnya, boleh PTM jika orang tua menyetujui anaknya untuk melakukan PTM. Jika orang tua tidak menyetujui, seperti yang tadi ada beberapa yang tidak menyetujui, boleh tidak melaksanakan PTM, tapi tetap melaksanakan PJJ dari rumah. Ya, berikutnya orang tua yang tidak atau kurang mampu mendampingi PJJ bagi anak. Ya, wayahna kalau yang tidak bisa untuk melakukan PJJ harus didampingi sama orang tuanya ya. Berikutnya, orang tua telah membekali anak tentang pemahaman COVID-19 ya. Jadi harus tahu COVID itu apa, minimal adalah informasi awal yang benar yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Berikutnya, orang tua sudah melatih kebiasaan baru untuk menghadapi PTM di masa COVID-19 dan orang tua siap membekali anak dengan perlengkapan menjaga diri dari COVID-19. Nah, baik, berikutnya. Iya. Nah, orang tua dapat terlibat nih dalam mendukung pembelajaran tatap muka ini. Melalui apa sih keterlibatan orang tua? Yang pertama yaitu pengawasan penerapan protokol kesehatan atau prokes itu sendiri. Yang kedua, dukungan proses pembelajaran anak di sekolah. 3, dukungan penyediaan sarana kesehatan, kebersihan, dan keamanan. 4, penghubung antara sekolah dan masyarakat sekitar. Berikutnya, bagaimana apabila orang tuanya belum siap PTM? Ini yang harus dilakukan ya untuk yang 1% tadi berarti. Orang tua tetap dapat memiliki pilihan untuk melaksanakan belajar dari rumah. Sampaikan kepada pihak sekolah bahwa sekolah harus tetap siap melayani untuk pembelajaran tatap muka ataupun belajar dari rumah ini. Jadi orang tua konfirmasi kepada
guru kelas bahwa anak saya tidak diperkenankan PTM dan tetap menjalankan PJJ BDR, pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Berikutnya, orang tua yang memilih untuk tetap belajar dari rumah harus meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan sekolah agar pembelajaran tetap terlaksana. Jadi, komunikasi dengan guru kelas tentunya menjadi ujung tombak dari keberhasilan PJJ BDR ini. Yang ketiga, orang tua mendampingi siswa belajar dari rumah dan sekolah siap untuk melayani. Ya, seperti kita ketahui kan, kita sudah 1,5 tahun ini belajar dari rumah. Alhamdulillah, mayoritas orang tua sangat hebat sekali mau bekerja sama, mau mendampingi, dan ini sangat kami harapkan sekali, terutama bagi orang tua yang memang tidak mengizinkan anaknya melakukan PTM terbatas ini. Selanjutnya, baik, persiapan orang tua dan anak nih. Setelah mendapatkan informasi terkini, orang tua dapat mulai melakukan persiapan mental anak untuk menjalani PTM terbatas ataupun tetap melaksanakan PJJ. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti 6 langkah dukungan psikologis awal, yaitu yang pertama, lihat dan amati kondisi anak. Kebutuhan dan kemampuan anak mengikuti protokol kesehatan serta memperkirakan kemampuan beradaptasi anak pada kegiatan belajar mengajar yang baru. Jadi Ibu dan Bapak wayahna di awal-awal perhatikan dengan betul bagaimana kondisi anak secara kesehatan maupun secara adaptasinya. Yang kedua, mendengarkan cerita anak atau berdiskusi agar anak dapat menyampaikan kekhawatirannya, kecemasannya, keinginannya, dan harapannya. Dengarkan, jadi pendengar yang baik ya, Ibu dan Bapak wayahna. Apa yang mereka ceritakan, anak-anak kita ceritakan harus didengarkan. Yang berikutnya, beri rasa aman kepada anak ketika menyampaikan bahwa anak harus menerapkan protokol kesehatan penuh selama di sekolah. Selain itu, dukungan rasa aman perlu diberikan ketika menghadapi hal-hal yang tidak Suaranya Bu, nggak masuk Nggak masuk Bu Windy. suaranya ya. Bu Windy. Coba dites. Iya. Videonya juga ngilang Bu Windy. Kameranya. Maaf, ditunggu ya sebentar Ibu dan Bapak. Ada sedikit trouble, tunggu. Siap, Ibu. Iya. Ya, sambil menunggu mungkin bisa mengisi daftar hadir linknya ya, Bu. Silahkan yang belum mengisi daftar hadir di sesuai sini dengan sudah harapan. disediakan. Misalnya gabung ketika lagi, Bu waktu-waktu Windy. pembelajaran rubah dari PTM ke PJJ dan sebagainya. Ngeheng kali. Heng. Udah. Lanjut. Ya, Udah ada lagi? Ada. Ada, Pak Li? Silahkan Bu Windy. Oke. Ada Bu Windy ada. Ya, lanjutkan ya. Mohon maaf jika di tengah-tengah ada jeda atau apa, itu berarti ada trouble dengan teknisnya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang keempat, apabila orang tua dan anak mengalami kecemasan yang mengganggu keseharian, dapat menghubungi ahli yang dapat membantu, seperti dokter untuk kesehatan fisik dan psikolog terkait kesehatan mental atau 119 extension 8 atau sejiwa ya. Nanti bisa menghubungi itu. Yang kelima, membiasakan anak untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun untuk melindungi bahaya. Orang tua wajib memberitahu anak bahwa dengan mematuhi protokol kesehatan dapat melindungi dirinya dan orang lain dari bahaya COVID-19. Yang terakhir, mengajarkan berpikir positif dengan menanamkan harapan nyata bahwa kondisi akan membaik dengan pola kebiasaan baru. Nah, itu yang harus dipersiapkan oleh orang tua mungkin ya. Nah, sekarang selain orang tua kita juga punya komunitas orang tua. Dalam hal ini adalah komite sekolah. Apa saja yang harus dilakukan oleh
pengurus komite. Yang pertama, komite sekolah atau komunitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah itu terdiri dari pejabat sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa, dan pada beberapa sekolah melibatkan pihak pemerintah terkait seperti Polsek, Koramil, dan Kelurahan. Alhamdulillah di SD Negeri 247 Sukapura kita sudah punya pengurus komite yang sejak tahun 2017 ya. Ya, kalau tidak salah. Dan tahun ini insya Allah akan ada pemilihan komite kelas kembali pengurusnya. Jadi dimohon untuk ibu dan bapak, ayah bunda yang memang memiliki kepedulian terhadap sekolah kita, nanti mohon perkenannya untuk mendaftarkan diri kepada koordinator kelasnya dalam pemilihan pengurus komite sekolah ini ya. Nih beberapa hal yang harus diperlukan sebagai bentuk dukungan pada anak yang dilakukan oleh komite. Yang pertama, penyuluhan pemerintah daerah terhadap KBM di daerahnya, proses persiapan di lingkungan sekolah seperti makan sehat, lalu tempat parkir, sarana kesehatan yang diperlukan untuk kondisi darurat. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan sekolah seperti jam dan proses belajar, mengajar, pengantaran dan penjemputan siswa, atau kebijakan terkait dengan penungguan siswa di kelas awal tentunya ya. Yang berikutnya, penguatan fasilitas pendukung KBM seperti sarana IT-nya. Yang berikutnya, bagaimana persiapan orientasi orang tua dan siswa ketika awal masuk sekolah. Yang pertama, itu membuat alur kunjungan orang tua. Nah, tapi Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, Ibu dan Bapak nanti kalaupun anak-anaknya itu akan di antar jemput, itu hanya diperkenankan hanya sampai gerbang masuk sekolah, dan itu pun harus wajib menggunakan masker dan melewati pengecekan suhu tubuh secara bergantian dan mencuci tangannya. Lalu orang tua siswa dan pengunjung diwajibkan mengikuti alur yang tersedia agar siswa tidak saling bertemu atau berlawanan satu sama lainnya. Nanti alurnya akan bisa Ibu Bapak lihat pada video simulasi nanti ya. Baik, berikutnya yang kedua yaitu mengundang orang tua siswa secara bergiliran. Nah, pelaksanaan orientasi orang tua siswa ini kita bisa saja dilakukan, tapi mengingat waktu kita dapat lakukan ini secara daring saja ya. Tetap aturannya sama seperti anak-anak ya. Oh. Mana? Bentar. Ya? Belum ya? Bentar ya. Maklum. Sambil Loading menunggu ya. Sambil menunggu Bu Windy diingatkan kembali. Ayah Bunda yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi daftar hadirnya di kolom chat ya. Ada Google Form yang harus diisi, silakan diisi. Saya lihat partisipan 100 orang ya yang masuk, mangga silakan diisi dulu sambil menunggu ya. Oke. Siap? Sudah diisi? Oke, daftar hadirnya ada di kolom chat ya, Ibu dan Bapak ya, Bunda. Boleh diisi dulu sambil menunggu. Udah? Ada? Oke, kita kembali ke pemaparan ya. Ya, sudah ya? Oke, kita mulai lagi. Nah, itu tadi persiapan ya, orientasi di sini bisa saja diselenggarakan secara daring ataupun luring. Tapi dengan berbagai pertimbangan, pihak sekolah akan melaksanakan orientasi ini secara daring dan sekarang sekaligus dengan sosialisasi juga. Selanjutnya pelaksanaannya. Pelaksanaan PTMT ini nanti orang tua siswa memasuki kelas untuk mengikuti. Oh, ini masih simulasi ya, berarti tidak ada kegiatan seperti ini. Jadi anak dikondisikan untuk
diantar sampai ke gerbang sekolah saja. Adapun untuk orang tua yang memiliki atau membawa kendaraan bermotor, mohon untuk memarkirkan atau menyimpan kendaraannya di tempat yang nanti disediakan, tidak menghalangi gerbang sekolah ya. Sekali lagi, saya mohon kepada ibu dan bapak, ayah bunda yang mengantar putra putrinya nanti, tolong datang sesuai waktunya dan hanya sampai gerbang juga memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan, tidak seenaknya saja, tidak menghalangi gerbang sekolah. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya berikut kami paparkan tips sebelum berangkat sekolah. Apa saja sih yang dilakukan atau dipersiapkan oleh orang tua dan anak sebelum berangkat ke sekolah? Yang pertama, anak-anak wajib sarapan dulu dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang ya. Seperti kita ketahui, gizi yang seimbang itu adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral ya, dan juga susu, dilengkapi dengan susu. Supaya apa? Supaya asupan gizinya baik dan kekuatan tubuhnya juga baik. Yang berikutnya, yang kedua, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala-gejala seperti yang pertama, suhu harus gejala yang tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius dan tidak memiliki keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan, itu tolong anak tidak diperkenankan untuk ke sekolah atau memaksakan diri dan pengen sekolah bagian jadwalnya. Nah, tapi mengabaikan kesehatannya itu juga tidak boleh ya. Yang berikutnya, anak-anak harus menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang sesuai dengan standar ya. Tolong ibu dan bapak, ini sangat diperhatikan ya, masker harus dipakai dan 3 lapis atau masker medis ya. Disarankan membawa masker cadangan ya, serta membawa pembungkus untuk masker yang kotornya. Jadi tidak dibuang di mana saja. Ketika akan ganti masker, dibuka maskernya, disobek, masukkan ke tempat pembungkus, baru ke tempat sampah. Di sekolah alhamdulillah sudah tersedia tempat sampah yang tidak tersentuh ya. Jadi tinggal nginjak, dibuka, masukkan, dan anak-anak tidak megang tempat sampahnya. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu sebaiknya anak-anak dibekali dengan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan sendiri ya. Di sekolah juga kami menyediakan ketika masuk sekolah itu cuci tangan, ketika akan ke kelas juga akan ada hand sanitizer, dan di kelas juga nanti ada. Tapi alangkah baiknya jika ibu dan bapak membekali putra-putrinya cairan hand sanitizer ini. Berikutnya, jika terpaksa harus makan minum di sekolah, pastikan membawa makanan atau bekal beserta alat makan. Tapi ini berlaku hanya untuk anak-anak yang memang tidak belum sarapan ya. Tapi usahakan jika sudah sarapan di rumah, karena pembelajaran kita ini hanya berlangsung selama 2 jam, jadi tidak ada kegiatan makan di sekolah kecuali mungkin minum kalau memang haus. Tapi tetap peralatan makan, makanan dan minuman itu milik pribadi, tidak dipinjamkan, tidak minta-minta ya, atau nyicip-nyicip tidak diperkenankan. Seperti itu. Berikutnya, anak-anak itu dibekali dengan perlengkapan pribadi seperti alat belajar, alat ibadah, alat olahraga dan lain-lain ya. Tapi mungkin karena kita ini baru akan pertemuan pertama, jadi alat belajar saja yang sangat perlu dipersiapkan. Alat belajar ini tentu saja selengkap-lengkapnya ya ibu dan bapak, mama-mama semua. Yang pertama tentu saja. Maaf Bu, mati lagi nih. Nah, ada suara. Coba. Suaranya nggak ada Bu, suaranya. Nggak ada. Neheng lagi. Bu, ini nggak dari Pak Adam suaranya. Mohon maaf, Ibu dan Bapak sekalian, sambil menunggu, silahkan yang belum mengisi link daftar hadirnya, di kolom chatnya sudah ada link yang sudah dibagikan oleh Bapak Ali, silahkan diisi.
buat informasi juga buat orang tua yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan di hari ini secara langsung. Ya, sudah. Ada lagi? Ada Bu. Oke, lanjut. Ada. Ada. Baik, Tanya kamera Bapak. Mohon maaf, salah teknis. Nggak ada. Baik, lanjutkan ya. Tadi sampai belajar ya. Ini punten sekali mama-mama, ibu dan bapak. Tolong persiapkan alat belajar yang akan dibawa oleh anak ya. Meliputi buku tulis, buku paket, ya, lalu peralatan tulisnya, pensil, pulpen, penghapus, ya. Kalau sudah pakai pulpen mungkin Tipex, tapi ini tidak diperkenankan dibawa karena nanti khawatir akan terjadi coret-coret biasanya ya. Lalu penggaris, serutan, itu tolong dibawa sendiri-sendiri. Sangat tidak diperkenankan untuk meminjam alat tulis dari temannya, walaupun berdekatan, karena itu akan adanya sentuhan ya. Jadi diharapkan semuanya lengkapi, wayahna. Ya, setelah 1,5 tahun ini kita tidak bisa PTM, mudah-mudahan dengan PTM itu bisa melatih kedisiplinan juga ya, dan tolong sekali kerjasama dari para orang tua untuk menyiapkan. Nah, anak-anaknya biasanya suka lupa dan masih bergantung kepada orang tuanya, mungkin seperti itu ya. Nah, setelah persiapan berangkat sekolah, bagaimana nih perjalanan ke sekolahnya, terutama untuk anak-anak yang perginya sendiri mungkin ya. Nah, saat menuju ke sekolah, apabila menggunakan transportasi umum, tetap ya harus mematuhi protokol kesehatan selama perjalanan ya. Tidak seperti apa saja protokol kesehatan. Yang pertama, ketika perjalanan ke sekolah, yang pertama yaitu menggunakan masker dan upayakan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kedua, hindari menyentuh permukaan benda seperti jendela, gagang pintu, mobil. Nah, itu hindari sebetulnya ya. Tapi mungkin karena siswa kita kebanyakan daerah sekitar sini, paling kalau misalkan pakai umum, ojek mungkin ya. Nah, tapi tidak apa-apa, tetap saja kita beri pemahaman bahwa anak-anak sebisa mungkin tidak menyentuh permukaan benda, ya. Lalu yang ketiga, meminimalisir kontak dengan penumpang lain ataupun supir. Kalaupun harus menggunakan uang atau untuk membayar, bekali saja di pakai plastik atau apa, ya. Atau pakai sarung tangan dulu, nggak apa-apa, ya. Yang keempat, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulutnya. Jadi selama perjalanan, tolong diingatkan bahwa nggak boleh nyentuh hidung, mata, atau mulut. Biasanya kalau gatel, kelilipan, ya, tolong tidak menyentuh sebelum anak-anaknya cuci tangan terlebih dahulu pakai sabun. Berikutnya, upayakan membayar secara non-tunai. Apabila harus secara tunai, membayar dengan uang pas. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi, kalau misalkan pakai Grab, gampang kan, itu tinggal pakai aplikasi. Nah, tapi kalau terpaksa harus pakai uang tunai, siapkan uang pas supaya tidak kembalian dan tidak menerima benda asing dari orang lain yang belum tentu kebersihannya juga terjaga. Berikutnya, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput ya. Jadi setelah sampai nanti masuk gerbang sekolah, langsung cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Seperti itu. Berikutnya. Ya. Tips interaksi di sekolah. Nah, udah di perjalanan, sudah sampai di sekolah, bagaimana yang harus dilakukan? Yang pertama, sebelum masuk gerbang sekolah, anak-anak itu dilakukan di lokasi yang telah disediakan. Jadi kita sepakati ya, mama-mama, ibu bapak semua ya bunda, bahwa pengantaran hanya sampai gerbang sekolah. Gerbang sekolah kita besar, tapi usahakan ayah, bunda, ibu, dan bapak memarkirkan kendaraannya jika membawa kendaraan di tempat yang disediakan atau nanti akan ada penjaga di situ, tidak tepat di gerbang sekolah, ya, menyimpan kendaraannya. Berikutnya, melakukan cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum memasuki gerbang. Nah, tapi kita masuk gerbang dulu, ya, baru kita akan cuci tangan setelah nanti diukur suhu tubuhnya, oke?
Yang berikutnya, mengikuti pemeriksaan kesehatan, ya, meliputi pengukuran suhu, gejala batuk pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Dan nanti juga akan diabsen, ya, setiap sesinya, apakah hadir atau tidak, nanti akan terus dipantau dan dilaporkan kepada Satgas COVID. Yang berikutnya, setelah nyampe di sekolah, setelah melaksanakan kegiatan prokes. Nah, ada lagi selama kegiatan belajar apa sih yang harus dilakukan di dalam kelas? Yang pertama, anak-anak tetap harus menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Alhamdulillah kelas sudah kami setting, sudah berjauhan, dan selama pembelajaran di kelas selama 2 jam itu anak-anak tidak diperkenankan naik turun bangku, ya, kecuali kalau memang ingin ke toilet, nanti akan ada langkah-langkahnya kembali. Tapi selama pembelajaran tetap masker dipakai, tidak dibuka tutup, ya. Selanjutnya, ruangan kelas ini disetting dengan kapasitas maksimal 50%. Alhamdulillah karena kita baru akan memasuki PTMT tahap 2 ini, jadi kita bukan 50% tapi sebanyak 25%. Artinya dalam satu kelas itu dibagi menjadi 4 rombongan belajar, ya. Berikutnya, yang ketiga yaitu beralih dari media cetak ke digital untuk materi pembelajaran dan informasi seputar jadwal KBM dan lain-lainnya, ya. Nanti akan di-share oleh kami kepada guru kelas masing-masing jadwalnya, dan nanti guru kelas akan membagikannya kepada orang tua semua. Berikutnya, dilarang pinjam-meminjam peralatan pribadi seperti alat belajar, alat musik, dan alat makan dan minum. Ini sudah tadi ya dipaparkan ya, bahwa tidak boleh terjadi peminjaman. Oleh karena itu, mohon Ibu dan Bapak, para orang tua untuk membekali putra-putrinya dengan peralatan pembelajaran yang lengkap. Selanjutnya, selama pembelajaran itu, jendela akan dibuka secara berkala minimal 2 kali setiap jam, ya, untuk mempermudah pertukaran Suaranya udara keluar masuk. Harus putus-putus. Apabila berada di dalam ruangan tanpa jendela, usahakan terdapat ventilator untuk udara mengalir dengan baik. Alhamdulillah ya, untuk kelas tidak masalah di SD 247 Sukapura ini sudah sesuai dengan standar. Berikutnya, apa nih? Iya, mohon maaf. Kembali. Ya. Nah, bagaimana sih cara atau panduan siswa makan minum di sekolah? Ini terjadi jika anak-anak belum sempat sarapan dan dibekali orang tuanya. Tapi usahakan, punten, supaya sarapan dulu ya. Ini mah hanya sebagai langkah preventif atau plan B ya jika memang belum sarapan. Yang pertama, anaknya harus cuci tangan dulu pakai sabun sebelum dan sesudah makan. Lalu meletakkan masker di wadah yang bersih dan tertutup, tidak disimpan begitu saja di tempat yang terbuka karena khawatir akan menempel virusnya, ya. Yang berikutnya, membawa bekal makan dan minum masing-masing, tidak diperbolehkan saling berbagi atau icip-icip, nggak boleh sama sekali. Lalu menggunakan alat makan pribadi dan tidak diperbolehkan saling pinjam-meminjam, tidak diperbolehkan bicara satu sama lain sambil ngobrol, ya, itu tidak boleh sama sekali. Berikutnya, Bu, gimana kalau dalam pembelajaran siswa ingin buang air kecil? Karim. Ada. Oke. Bagaimana dalam pembelajaran Bu Indi, suaranya itu, suaranya ada Bu Indi. Suaranya mendengung, Bu. Suaranya dari Pak Adam itu, dari laptop Pak Adam. Nanti masih ada? Masih belum. Ada. Belum. Udah Bu Indi. Ada nggak? Ada Bu Indi. Anak-anak membuka dan menutup pintu menggunakan siku atau bahu. Latihan dari sekarang ya, bagaimana caranya membuka dan menutup pintu menggunakan siku atau bahu, dilatih dari sekarang. Nih, mumpung masih ada waktu ya, kita sedang menunggu surat edaran resmi dari Disdik. Lalu
ke toilet pun usahakan sendiri-sendiri ya. Kalaupun harus bertemu dengan kelas lain, mungkin nanti harus jaga jarak ya, minimal 1,5 meter. Tidak berbondong-bondong, tidak berdekatan, apalagi sambil berpelukan ya. Dilarang sekali itu ya. Berikutnya nomor 3 itu masuk secara bergantian dengan siswa lain. Alhamdulillah sekarang SD Negeri 247 Sukapura ini punya beberapa toilet ya untuk wanita atau perempuan ataupun laki-laki, ditambah dengan nanti toilet di sekitar musola itu yang baru ya. Sekitar musola ada yang baru. Jadi kalau misalkan toilet yang satu penuh bisa mencari toilet yang lainnya. Yang berikutnya tidak diperbolehkan ngobrol ya dalam perjalanan ke toilet itu sambil ngobrol, misalkan itu tidak boleh, makanya usahakan ke toiletnya hanya sendiri. Kalaupun bertemu dengan teman tidak mengobrol. Lalu ketika di perjalanan juga atau selama di toilet tidak diperbolehkan melepas masker ya, dan menerapkan etika batuk ya, menutupnya tidak menggunakan telapak tangan tapi menggunakan apa? Siku ya. Apa ini? Ya, itulah ya. Tangan bagian belakang ya, tangan bagian belakang, jadi bukan telapak tangannya. Yang berikutnya yaitu melakukan cuci tangan pakai sabun setelah selesai berkegiatan dari toilet. Nah, berikutnya jika siswa melaksanakan ibadah ya, dalam hal ini mungkin kalau untuk yang Islam misalkan akan sholat atau mengaji, untuk yang Kristen mungkin baca Injil ya atau lainnya itu boleh saja, tapi yang pertama itu anak-anak harus membawa peralatan ibadah masing-masing ya, seperti mukena, sejadah, sarung, kitab suci, itu tidak boleh saling meminjam. Lalu tetap menggunakan masker saat beribadah, tidak ada pembukaan masker sama sekali, walaupun sedang sholat tetap pakai masker. Berikutnya, menjaga jarak antar siswa saat beribadah, tetap ya, jarak aman sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, bagaimana jika siswa itu mau ke perpustakaan dan diarahkan ke perpustakaan oleh guru? Nah, yang pertama itu tetap ya, prokesnya itu cuci tangan dulu pakai sabun sebelum masuk teh ya, atau pakai hand sanitizer. Lalu tidak menyentuh muka seperti mata, hidung, dan mulut setelah menyentuh buku atau benda lainnya. Tetap mau berkegiatan apapun, cuci tangan dulu, cuci tangan dulu, cuci tangan dulu ya. Yang berikutnya, tidak menyediakan kursi untuk membaca di tempat dan memberikan tanda jarak 1,5 meter di lantai. Jadi kalau mau minjem boleh, tapi nggak baca di perpustakaan, mungkin seperti itu ya. Tapi insya Allah di Sukapura untuk saat ini mungkin tidak dulu dibuka ya perpustakaannya. Berikutnya, untuk menyediakan tempat atau wadah untuk mengembalikan buku pinjaman. Ini fungsinya untuk memisahkan antara buku yang sudah tersentuh dan yang belum tersentuh ya. Selanjutnya, itu yang menjadi panduan selama pembelajaran, dan setelah selesai pembelajaran, kita rencanakan selama 2 jam ya setiap kelas itu. Dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu tetap menggunakan masker ya, dan melakukan TPS sebelum meninggalkan ruang kelas ya. Masuk cuci tangan, keluar juga harus cuci tangan, dan nanti juga setelah kami siapkan tempat cuci tangan pakai sabunnya ya. Yang berikutnya, meninggalkan ruang kelas secara tertib dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dalam setiap sesi nanti ada 7 atau 8 sampai 10 orang. Nanti bergantian jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Tidak ada yang berdekatan. Selanjutnya, penjemputan siswa juga nanti dilakukan di lokasi yang telah disediakan ya. Ibu dan Bapak, ayah bunda itu tolong menjemputnya di luar gerbang sekolah. Nanti akan kami beri tanda di mana ibu dan Bapak bisa mengantarkan putranya, dan di mana pula harus menjemput putra-putrinya pada sesuai dengan jadwal yang telah kami tentukan sebelumnya. Nah, berikutnya tips saat tiba di rumah nih. Setelah dijemput kan anak-anak nyampe nih di rumah. Apa sih yang harus dilakukan? Tolong diingat ya. Yang pertama itu melepas alas kaki. Alas kaki ini berarti sepatu ya, dan kaos kakinya. Lalu meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dulu dan melakukan disinfeksi. Disinfeksi ini berarti melakukan penyemprotan menggunakan disinfektan terhadap barang-barang
tersebut ya. Misalkan jaket, tas, sepatu, dan lain-lain. Semuanya disemprot-semprot dulu pakai disinfektan sebelum memasuki rumah. Berikutnya, setelah selesai disinfeksi peralatan, bersihkan diri, langsung mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan orang lain di dalam rumah. Khawatir nanti anak kita membawa virus-virus yang jahat ya, jadi harus mandi dulu wayahna setelah sampai di rumah. Berikutnya, tetap melakukan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, khususnya CTPS secara rutin. Cuci tangan, terus sabun dan air mengalir. Lalu, jika mengalami gejala seperti suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, keluhan batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, setelah kembali dari sekolah, orang tua harus melapor ke sekolah ya, terutama ke guru kelasnya. Kalau pulang sekolah teh bergejala seperti ini, langsung lapor ya, supaya nanti bisa kami tindak lanjuti. Seperti itu ya. Nah, bagaimana nih bila ditemukan kasus di sekolah nih setelah berjalannya PTMT ini? Yang pertama, memberikan informasi ya, sesegera mungkin kepada seluruh orang tua wali murid dan segenap warga sekolah. Nanti akan dipikirkan bagaimana kelanjutannya. Yang kedua, memulangkan siswa dengan aman ya, terutama harus ada komunikasi tentunya dengan orang tua ya. Nah, kalau ada kasus di sekolah berarti ya sekolah diliburkan kembali, bukan diliburkan ya, pembelajaran jarak jauh kembali ya, dalam waktu 2 minggu terhitung sejak kasus. Nah, wayahna jadi saling menjaga ya, mamah-mamah ya semuanya, ibu dan bapak. Lalu jika ada kasus juga kita harus melakukan sterilisasi berupa penyemprotan cairan desinfektan pada seluruh ruangan di sekolah dan sterilisasi pada seluruh perlengkapan belajar mengajar. Dan insya Allah di awal dan setiap akhir pembelajaran kita akan melakukan disinfektasi ini ya. Baik. Berikutnya, yang kelima mewajibkan isolasi mandiri dan melakukan tes ya untuk yang terkena kasus. Berarti isolasinya selama 3 kali 24 jam di sini ya. Atau kalau betul positif berarti harus sekitar 14 hari. Berikutnya, orang tua mengamati kondisi anak, melakukan isolasi mandiri untuk anak, kemudian melakukan tes untuk anak setelah 3 kali 24 jam dan segera menginformasikan hasilnya kembali kepada sekolah apakah hasilnya positif atau negatif. Nah, baik Ibu dan Bapak, Bunda, Ayah semua, PTMT di SD 247 Sukapura itu pembelajarannya akan dilaksanakan dalam beberapa kelompok belajar ya. Satu kelasnya nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok belajar ya. Satu kelompok belajar ini terdiri dari 7 sampai 10 orang peserta didik sesuai dengan jumlah siswa menurut daftar absennya. Berikutnya daftar kelompok belajar, berikut hari atau tanggal pelaksanaan PTMT-nya akan di-share-kan, akan diberitahukan kemudian oleh guru kelas ya. Nanti akan diberikan ketika surat resmi dari dinas bahwa kita akan melaksanakan pada hari apa, tanggal berapa ya. Nanti mohon ditunggu saja, tidak usah bertanya sekarang ya, nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Mama. Nah, ini beberapa tips yang akan yang bisa orang tua jelaskan mengenai COVID-19 ini ya. Jadi Ibu dan Bapak ngobrol dengan anak-anaknya, tolong jelaskan tentang COVID-19 ini menggunakan bahasa yang sederhana ya, agar mudah dipahami anak. Apa itu COVID-19, bagaimana bentuknya, bagaimana gejalanya ya, bagaimana penularannya, itu dengan bahasa yang sederhana. Berikutnya menciptakan suasana yang menyenangkan saat memberikan penjelasan agar anak tidak merasa terbebani dan mudah menerima informasi yang akan diberikan. Bertele-tele ya, poin. Yang penting bahasanya mudah diterima oleh anak. Yang berikutnya, memberikan contoh-contoh kasus COVID-19 di lingkungan sekitar atau terdekat agar anak mengetahui bahwa keberadaan COVID-19 ini memang nyata adanya ya. Berikutnya, membangkitkan keingintahuan anak tentang COVID-19 agar anak mengetahui bahaya dan upaya untuk menghindarinya.
Yang terakhir, menyiapkan visual pendukung seperti gambar atau video agar anak lebih mudah mendapatkan gambaran terkait informasi yang diberikan. Nah, tidak diperkenankan ya kepada orang tua untuk tidak menggunakan kalimat yang panjang dan berbelit-belit ya. Lalu tidak menggunakan kalimat yang terkesan menakut-nakuti agar tidak menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Orang tua juga tidak menyampaikan berita yang tidak terverifikasi atau tidak jelas sumber informasinya. Waspada terhadap berita atau informasi hoaks yang bersumber dari media sosial ya. Berikutnya, jangan marah atau tersulut emosi apabila anak melontarkan banyak pertanyaan ya. Jawab pertanyaan anak dengan penuh kesabaran, hati-hati juga menjawabnya. Berikutnya, hindari menggunakan dan gambarannya yang dapat membuat anak-anak takut. Selanjutnya, bahwa kalau misalkan anaknya yakin mau sekolah, nah bagaimana caranya? Yang pertama, memulai cerita mengenai sesuatu yang menyenangkan di sekolah, seperti dapat bertemu dengan guru atau teman-temannya. Yang berikutnya, mengajak anak melihat sekeliling sekolah atau menghubungi atau mengunjungi teman sekolahnya. Apabila anaknya khawatir atau tidak ingin untuk ke sekolah, tanyakan apa yang anak-anak rasakan, ya, diskusikan, lalu cari solusinya. Berikutnya, sampaikan tujuan atau alasan untuk kembali ke sekolah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Setiap hari terkait rencana kembali belajar di sekolah dengan gembira. Lalu sampaikan hal positif yang diperoleh dengan belajar di sekolah dibandingkan belajar di rumah. Mengajak anak untuk memulai menyiapkan perlengkapan sekolah seperti memilih tas, sepatu yang anak-anak sukai. Lalu berikan apresiasi atas niat baik anak untuk kembali belajar di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Lalu menciptakan suasana riang seperti berdongeng menjelang anak tidur dan waktu lebih awal tidurnya ya supaya tidak kesiangan. Nah, berikutnya bangun di pagi hari dengan perlengkapan sekolah yang telah disiapkan dan sarapan dengan menu favorit anak supaya anak lebih semangat. Nah, berikutnya tips untuk menyiapkan anak menjaga diri. Oke, yang pertama, mengingatkan secara rutin tentang pentingnya protokol kesehatan dan cara berinteraksi di sekolah selama pandemi COVID-19 ya. Jadi semua protokol kesehatan harus tetap dijaga, dipakai, digunakan, tidak lengah ya. Yang berikutnya, melengkapi anak dengan alat perlindungan diri seperti masker, hand sanitizer, tisu basah sebelum menuju ke sekolah. Masukkan semuanya itu di dalam tas ya. Yang tadi masker ganti juga masukin ke dalam tas selain yang dipakai. Yang ketiga, mengingatkan penggunaan untuk tidak bertukar alat tulis menulis dan perlengkapan makan minum di sekolah. Biar disebut pelit juga. Yang penting aman ya, tidak ada kegiatan pinjam meminjam apalagi pinjamnya seharian ya, tidak boleh, itu tidak diperkenankan. Yang berikutnya yang keempat, mengingatkan anak mengenai gejala-gejala utama yang dapat diduga adanya penularan ya, seperti batuk, pilek, panas ya, seperti itu, diingatkan terus. Yang berikutnya, berikan contoh benar dalam penerapan protokol kesehatan yang dimulai dari rumah. Jadi melalui kegiatan pembiasaan di rumah pun insya Allah jika di rumahnya memang sudah benar protokol kesehatannya, insya Allah di sekolah pun mereka akan paham. Ya, anak-anak kita cerdas loh. Baik, berikutnya yang keenam, mengingatkan protokol untuk memakai masker, ya, untuk selalu memakai masker, tidak membuka tutup masker, ya, tidak menyentuh hidung setelah berkegiatan sebelum cuci tangan. Berikutnya, mengingatkan protokol sering mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Secara berkala ya, bisa setengah jam sekali atau setelah melakukan kegiatan lainnya. Berikutnya, mengingatkan protokol untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan mengingatkan protokol untuk menjauhi kerumunan. Ketika ada kerumunan, udah jangan didekatin, jauhin ya. Berikutnya, apa saja perlengkapan pendukung yang harus disiapkan dari sekarang, Ayah Bunda? Yang pertama itu masker dalam jumlah yang cukup. Selain yang dipakai juga dibekali di dalam tas untuk cadangan dan diberi plastik pembungkus untuk membungkus nanti masker kotornya.
Yang kedua, hand sanitizer ya, untuk cuci tangan juga mohon dibekali. Berikutnya tisu basah untuk membersihkan tangan selain sabun atau hand sanitizer. Boleh tisu basah, tisu kering masukkan, tapi jangan yang besar-besar ya, khawatir nanti malah berat. Yang berikutnya, makanan atau minuman yang bermanfaat bagi kesehatan, ini berlaku jika anak-anak belum sarapan. Kita hanya belajar 2 jam dulu sementara ini, jadi usahakan sudah sarapan dari rumah. Berikutnya, vitamin dan obat-obatan untuk tingkatkan imunitas. Ini bisa diminum dari rumah atau dibekal, tapi lebih baik mah diminum dari rumah saja berbagai vitamin dan obat-obatannya ya. Yang berikutnya, peralatan makan dan minum. Ini terjadi jika belum sarapan atau makan dari rumah. Berikutnya, perlengkapan sholat pribadi. Karena kita 2 jam, berarti dari jam 7 sampai jam 9 belum waktunya sholat zuhur, jadi tidak membawa peralatan ibadah pun tidak apa-apa ya, tidak usah lah. Yang terpenting itu adalah tidak bertukar alat tulis menulis. Jadi bawa selengkap-lengkapnya, periksa dulu sebelum anak-anak kita pergi itu bagaimana peralatan tulisnya, apa sudah lengkap atau belum, tolong dilengkapi. Baik, berikutnya ini sedikit dokumentasi di sekolah kita ya. Di sini sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, alur prokesnya sudah ada, ya, SOP-nya sudah ada, dan tetap ada pengingat juga bahwa kawasan SD Negeri 247 Sukapura harus mentaati protokol kesehatan 5M. Ya, berikutnya, ya sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa nanti ketika kita PTM dibuka. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Ibu Windy Andriati MPD yang sudah menyampaikan paparannya terkait persiapan PTMT kita. Mungkin dari Pak Adam ada tambahan tidak Pak Adam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, udah ada. Oke. Hadirin para orang tua wali murid yang saya hormati, saya minta waktu 5 menit saja. Mohon maaf kalau kurang, alhamdulillah ya. Jadi apa yang barusan dijelaskan oleh Bu Windy selaku PPID memang itu harus disampaikan ya selaku satuan pendidikan. Nah, aturan penjelasan yang begitu detail dan panjang lebar itu tidak perlu membuat Bapak Ibu pusing ya, bingung. Tapi saya maklumi kalau Bapak Ibu pusing, bingung karena memang di sana aturan dan segala dasar hukumnya itu disampaikan dan memang harus disampaikan. Nah, sedikit saya dari saya ya. Jadi ginilah bayangkannya. Meskipun kami sedang menunggu info dari Bapak Pengawas tentang kepastian PTM ini, tapi ada kemungkinan minggu ini atau minggu depan kita akan mulai PTM. Nah, bayangkan saja begini. Jadi kalau misalkan kita jadi nih PTM minggu ini, sekarang Mas siapkan perlengkapan sekolah mulai dari seragam dan alat-alat tulis. Kemudian nanti pas jadwalnya nanti dikasih oleh guru kelas masing-masing ya. Dan jangan membayangkan bahwa anak ibu akan setiap hari melakukan PTM. Tidak, dalam 1 bulan paling 2 kali ya. Jadi itu nanti jadwalnya nanti dibagikan oleh guru wali kelas. Paling 1 bulan itu hanya 2 kali. Nah sekarang membayangkan siapkan peralatan tulis dan seragamnya. Nanti siapkan pas jadwal anak ibu itu jadwal untuk melakukan PTM. Siapkan sarapannya, anak harus sarapan, kemudian seragam dan alat tulisnya, antar sampai ke gerbang. Aturan nanti, detail aturan anak-anak, bagaimana pas di gerbang masuk ke sekolah, ke kelas, itu nanti saya tampilkan itu dalam simulasi, ya latihan. Bagaimana anak mulai dari gerbang sampai masuk kelas.
Oke, itu tidak usah diambil pusing. Yang jelas sekarang mah ibu mah persiapan itu saja. Dan dalam sebulan tidak tiap hari ya, hanya 2 kali paling, hanya 2 kali setiap anak itu ya. Ini karena ini percobaan. Satu kelasnya 7 orang ya, tidak lebih ya, tidak sampai. Tapi nanti ke depannya kalau misalkan ini berhasil dan tidak ada klaster, tidak terjadi klaster COVID, maka ini akan naik dari 25% ke sekitar ke 50%. Nah, itu saja ya. Jadi jangan dijadikan hal yang membuat bingung gitu ya. Yang jelas sekarang mah siapkan aja itu aja dulu ya. Oke, nah sekarang untuk lebih jelasnya, karena tadi penjelasan bisa abstrak gitu ya, para ibu, bapak, sekarang mohon coba bisa ke Pak Ali ditampilkan itu simulasinya. Simulasinya ini sekitar 9 sampai 10 menit ya. Simulasi mulai dari anak masuk gerbang sampai ke ruang kelas. Bagaimana aturan dan apa yang harus dilakukan. Nanti kan ada di lapangan itu mulai alur masuk atau alur keluar ya. Silakan Bu Indi bisa ditampilkan ya. Silakan ya. Ini penting ya Bu, Ibu, termasuk anak-anak juga semuanya harus menyaksikan video simulasi ini. Oke? Nah, kalau nanti misalkan di sini macet, nanti juga Ibu wali kelas masing-masing akan mengirimkan ya video simulasinya. Siap. Baik, terima kasih. Jadi ya simulasi ya. Kita saksikan simulasi PTMT SDN 247 Sukapura. Pak Ali suaranya. Masih di mute punya Pak Ali suaranya. Udah ini belum? Udah ada ya? Ada screen-nya tapi suaranya di mute itu ya, Pak Ali? Ya, sebentar ya. Turun lagi. Pak Ali, suaranya coba. Suara videonya. Itu memang di mute punya Pak Ali, masih di mute Pak Adam, tolong dilihat. Pak Ali, suaranya. Suaranya belum keluar. Belum, itu di mute punya Pak Ali-nya juga udah di mute. Screen-nya udah ada mute, udah punya Pak Ali-nya laptopnya. Susah. Gini lah Rusmi. Ibu Bapak ya, kalau misalkan ini agak kesulitan nih dalam menampilkan video YouTube-nya, nanti di-share aja ke setiap grup wali kelas ya, supaya lebih bisa dipelajari. Iya. Oke? Boleh. Udah ya, berarti tidak disiarkan hari ini. Baiklah Ibu dan Bapak, terima kasih kepada Ibu Rinci juga pada Bapak sesi sekarang ini jawab ya. Ibu dan Bapak bisa menanyakan, saya buka satu cermin saja untuk 3 pertanyaan karena memang waktu sudah pukul 17.00. Silahkan siapa yang mau bertanya? Ya, Pak, nanti aja. Tidak ada yang bertanya ya? Karena mungkin sudah jelas. Baiklah. Pertanyaan Bu Resmi, pertanyaan bisa ada? diajukan ke masing-masing guru kelas saja ya. Oh, boleh ya. Okay. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan karena memang sudah dari penjelasan dari Bu Windy dan Pak Adam sudah sangat jelas sekali ya. Dari Bapak Kepala juga sudah benar-benar tergambar. Nah, silakan, tapi kalau masih ada yang mau bertanya, silakan tanyakan kepada guru kelas masing-masing. Nah, terima kasih buat semuanya. Sekarang kita akan selanjutnya doa ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ajat. Doa sebagai harapan kita semuanya berjalan lancar untuk persiapan PTMT ya, sambil menunggu SK dari Disdik. Silakan kepada Bapak Ajat untuk membawakan doa.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para wali murid sekalian, kita berdoa. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita mendapatkan ilmu dan mudah-mudahan dalam kegiatan pada sore ini kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa salim tabarak ta'ala kulli syahabati rasulillah azminallah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa yukafi majidah. Ya rabbana jama'an bagi kamali jibril masatonik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni tubtu ilaika wa inna muslimin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yahminhum wa amat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tu'akhidna in nashina aw atahna. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jikat yang sudah menyampaikan doa bersama kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu dan Bapak, mengakhiri acara hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya kepada semua orang tua dan anak-anakku sekalian, peserta didik SDN 247 Sukapura, kepada Bapak Kepala Sekolah, serta pemateri hari ini, dan para PTK. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan PTMT Sukapura cepat berlangsung sesuai dengan rencana tanggal 15. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.